gitu dia. Kita nggak boleh menyanyiakan waktu. Benar. Tidak boleh berbuat dosa begitu Ustaz. Nah, jadi di antara hikmahnya juga ini supaya kita tahu dan termotivasi nih. Maka kata para ulama, kalau kita mau supaya ikhlas kita dalam ibadah itu makin besar, di antaranya ialah kita pelajari manfaatnya, fadilahnya, keutamaan, kemudian juga hikmah dari sebuah amal ibadah itu. Kalau memang tertera dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, kalau kita tanya kalau begitu supaya ini kita makin semangat nih untuk ibadah sholat nih, ibadah puasa Ramadan nih. Iya. Apa hikmahnya lagi? Nah, kata para ulama kita di antara hikmah juga ialah untuk menghapuskan dosa kita sebenarnya ini. Dosa-dosa yang mana itu, Ustaz? Dosa kita yang selama setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu? Ya, semua kita pasti berdosa kan begitu. Dosa setahun, Ustaz? Iya, jadi kata Nabi itu Ramadan ini dan Ramadan berikutnya sebagai penghapus dosa. Ini dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Oh, yang Iya, kecil-kecil. Bapak kan suka ngejek-ngejek orang. Si Fulan jelek, si Fulan nggak ganteng. Itu kan sekali, Pak Billy. Sekali tambah sekali 2 kali. Bilang Pak Salman pelit. Iya, kayak Selamet sering dejeknya aku ini tukang makan. Ada Pak Ustadz, masa dikasih. Ya harus nampak bongkarkanlah semua. Nah, jadi Nabi menyebutkan kalau puasa Ramadan sebenarnya menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi, ya itu tadi, ketika kita tahu nih, oh hikmahnya nih, Allah ingin aku dengan puasa Ramadan ini bisa terhapus dosa-dosaku yang banyak itu. Yang kita sering lalai, yang kadang kita sholatnya juga entah kayak mana, kemudian waktunya juga kita itu sering juga nggak tepat waktu, lalai lah begitu. Nah, kita berharap dengan ini bisa terhapus dosa-dosa itu. Belum lagi dosa mata. Kan begitu. Dosa mata. Di Indonesia ini kita buka pintu cekrek. Apa itu? Udah nampak orang buka aurat semua. Berdosa kita langsung. Iya, berdosa lah. Ke kedai kita udah nampak orang buka aurat. Di Indonesia ini kan susah kita ngelak-ngelakkannya. Iya. Wah, alhamdulillah kita sungguh di rumah aja ya. Iya. Oh ya nggak, makanya kita puasain untuk menghapuskan dosa-dosa nggak sengaja, Bos. Nah, itu tadi. Jadi kita harus tahu lah hikmahnya bahwa ini menghapus dosa kita. Ya. Sehingga bukan berarti ya, oh kalau begitu habis Ramadan ini nanti dosa lagi lah begitu. Nanti kan Ramadan tahun depan bisa diampuni lagi. Iya, kalau sampai usianya. Kalau nggak sampai gimana? Mati dalam keadaan banyak dosa. Nah, kalau begitu nanti pemikirannya berarti ini puasa nggak bermanfaat bagi dia. Seharusnya dia itu pertama dia ingin dosanya diampuni ketika Ramadan ini. Habis Ramadan dia tahu, oh hikmahnya ialah aku harus menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Begitu. Takwa itu kan kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu manfaatnya. Oh, jadi bukan kayak nyuci pakaian, Mat. Dicuci supaya besok bisa dikotori lagi kan gitu kan. Iya, nggak seperti itu. Oh, Pak Indra. Jadi di sana kalau begini Pak Ustadz, kita puasa, memberi bukaan sama yang berpuasa, itu pun gitu Nah, juga ini Ustadz. juga hikmahnya juga. Pak Indra, memang Pak Indra ini Masya Allah pengetahuan agamanya sepertinya. Dia kan pernah ke pesantren. Lari nggak? Nggak siap, kabur. Dia berkunjung aja, Pak. Berkunjung aja Ustadz. Ya, berkunjung dapat ilmu, apalagi kalau belajar pesantren, Masya Allah mungkin. Ya. Alhamdulillah ya kan. Oh iya, Nah, jadi di antara hikmahnya juga kata para ulama kita, di bulan Ramadan ini, kita bisa saling memberi dan membantu. itu intinya ya. Itu intinya. Jadi kalau nanti kita punya makanan di rumah, kasih bukaan kepada tetangga kita, kepada orang fakir miskin, itu hikmahnya. Maka kata Nabi kalau kita memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, itu kita sama seperti mendapatkan pahala dia. Tanpa mengurangi pahala dia. Diangkat, umpamanya hari ini kita puasa, alhamdulillah. Kemudian kita kasih nih makan atau bukaan puasa kepada 10 orang. Tetangga kita atau orang fakir miskin, atau kita buatkan nasi bungkus, kita bagiin kepada tukang becak, supir angkot nih untuk mereka berbuka puasa. Berapa orang? 10-20 orang. Kita dapat pahala puasa kita ditambah pahala 20 orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Alhamdulillah bagus sekali tuh. Apalagi dengan kondisi kita saat ini. Iya, yang sangat memprihatinkan orang pada kekurangan, kesusahan, kita bantu. Aku untung bisa kerja, Mat. Itu kawan-kawanku itu yang nggak bisa kerja, dia roda ekonomi dia putus.
Oh, putus saudaranya. Enggak, maksudnya kan enggak berlanjut ekonomi, enggak ada kerjaan, sedangkan anak istri Nggak ada untuk pendapatan makan, dia Mas nggak ada Lama. pendapatan. Gitu. Kasihan kan. Ini momen Ini yang kita bagus bantu, ini. Mas Selamat. Ketika kondisi kayak gini, Allah datangkan Ramadan untuk. Iya, nanti saya bilang sama Pak RT Ibu kita. supaya dipotong gaji Mas Slamet apa untuk Nggak apa-apa Pak Ustadz. Kalau dia nggak usah dikasih gaji pun nggak apa-apa. Sumbangkan aja semua. Lah aku Nggak pulang kampung. Oh, kita kan masih dikasih makan. kampung. Nggak gitu kan juga, memang. artinya memang pertama kita memenuhi kebutuhan kita dulu. Oh gitu. iya ya. Jadi kan sedekah itu pertama utamanya kita infakkan atau kita berikan kepada diri kita, nafkahi diri kita, keluarga kita. Kalau ada kelebihan baru kita berikan kepada orang yang membutuhkan yang lainnya. Begitu. Jadi ya kalau sekarang ini mungkin pendapatan Pak Slamet, Pak Indra, nafkahi diri sendiri dulu. Supaya nggak meminta-minta, nggak jadi beban sama orang lain kan gitu. Dia sering buka. Jadi gini Ustadz, sebenarnya kalau kita puasa ini, kita bawaannya memang harus betul-betul kuat atau kita pura-pura lemes gitu kayak mana Ustadz? Ya, Oh. pasti yang namanya lapar, haus itu membuat kita lemas. Tapi bukan berarti kita itu harus tidur aja. Enggak. Cengeng gitu. Kan ada juga ibadah-ibadah yang tanpa menguras tenaga. Seperti membaca Al-Quran. Seperti bertasbih. Ya, berzikir. Kan tanpa tenaga. Ya, kalau kita umpamanya seorang pekerja atau seorang pegawai yang memang harus memiliki kinerja yang bagus, ya usahakan semaksimal mungkin. Begitu. Kita umpamanya seorang yang bekerjanya seperti Pak Indra, satpam gitu kan, keliling, melihat keamanan, ya laksanakan. Begitu. Dan yakinlah sebenarnya setiap kita mampu. Meskipun kita nggak makan, nggak minum, iya memang kinerja kita akan berkurang. Tapi masih mampu kita untuk melakukan tugas-tugas kita dengan cara kita berpuasa. Oh begitu. Seperti itu. Apalagi kan kita manusia ini mudah beradaptasi. Di awal-awal aja nanti kita lemas kurasa ini. Setelah itu nanti udah terbiasa Udah Pak Ustadz. terbiasa. Ya. Jangan kita jadikan puasa sebagai alasan kita malas-malasan. Betul tuh pemimpin, aku setuju. Semangat, Pak Orang Slamet. itu kan kita mudah beradaptasi. Adaptasi. Ngadaptasi kena tabrak mati gitu kan. Itu maksudnya. Terus gini Pak, tadi kan udah salah hikmahnya itu untuk menghapus dosa Ustaz, ya. Itu hikmah yang paling setuju. Itu kan berarti bukan cuma menghapus kan, pahala pun kan kita dapat nanti. Ya pasti. Oh. Ya. Pahala kita pun akan bertambah, berlipat ganda dengan kita beribadah di bulan ini, sedekah kita, apalagi sedekah. Iya, Nabi mengatakan afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal ialah yang kita berikan di bulan suci Ramadan. Jadi dahulu tuh para ulama itu sengaja mereka nabung gitu kan. Nanti bulan Ramadan baru mereka sedekahkan tuh. Sedekahkan gitu. Begitu supaya apa? Pahalanya meningkat terus, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu-waktu wabah dan bala seperti ini. Orang sangat membutuhkan kan begitu. Ya gitu kita bersedekah ya. Nah, jadi diampuni dosa kita, ditambahkan pahala-pahala kita tentunya. Kalau mau pahala yang lebih lagi bukan hanya puasa yang kita laksanakan. Ada orang tadi yang kemarin pernah kita bahas tuh yang dia sukanya tidur aja. Oh iya. Ya memang betul, puasa dia sah. Iya. Cuma dia nggak dapat pahala lebih dengan beribadah kepada Allah di bulan itu pada waktu dia berpuasa. Coba kalau dia umpamanya berpuasa, nggak mungkin lah tidurnya dari pagi sampai nanti zuhur, sholat lagi dia, habis itu tidur lagi sampai buka kan, sampai asar kemudian tidur lagi kan nggak bermanfaat yang begini. Iya. Habis waktunya untuk tidur aja. Coba kalau dia isi dengan membaca Al-Quran atau dia melihat ceramah untuk ilmu melalui video ceramah Islam yang benar begitu kan. Ini bermanfaat bagi dia, bertambah pahala dia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan kata Ustaz kemarin waktu dilipat gandakan ya pahalanya. Iya. Itu harus. Jadi dosa diampuni saat Pasti pahala diampuni. dapat juga. Iya, itu kalau seandainya puasnya benar. Iya, makanya harus berusaha kita. Iya. Harus berusaha kita. Maka kata para ulama kita bahwa di antara hikmah kita ini berpuasa di bulan Ramadan ialah untuk menahan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah. Oh, supaya nggak berbuat dosa gitu. Iya, karena pas puasa kan Nabi katakan kita nggak boleh mengunjung orang, tak boleh berdusta, kita harus menjaga mata kita maksiat. Jangan sampai nanti kata Nabi kita itu hanya lapar dan haus. Tapi ternyata Allah nggak mau terima ibadah kita. Puasa kita gara-gara apa? Puasa tapi tetap bermaksiat kepada Allah. Padahal puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri kita jangan pernah bermaksiat kepada Allah ketika berpuasa. Ada pertanyaanku Pak Ustaz. Kayak Slamet tadi kan. Dia waktu anak-anak. Selamat aja. Diajak kawannya berantem. Udah nanti waktu buka aja katanya.
Itu bukan Ditunda begitu ya. Itu gimana, Bos? Berarti kan apakah hanya boleh gitu Ustaz. Oh, gitu. Ya sebenarnya tidak boleh juga. Oh, iya, Puasa mana ada atau kata boleh. tidak. Puasa berbuat dosa Ya, mana nggak ada boleh boleh. berbuat dosa, nggak boleh berbohong, nggak boleh menggunjing, Iya. tak boleh berkelahi begitu. Hanya saja mungkin di bulan ini melatih kita. Oh iya. Maka kata Nabi kalau seandainya kita berpuasa, ada orang membuat kita ini jengkel, ya membuat kita marah, bilang sama dia saya berpuasa. Artinya apa? Saya nggak mau melawan Anda, saya nggak mau meladeni Anda, saya ingin menahan emosi dan marah saya. Karena kalau seandainya dia turuti emosinya, bisa batal secara makna puasa dia. Iya betul. Kalau sudah marah kan pasti kata-kata kotor, Iya betul. kasar, menghina, apalagi kalau sampai memukul, kan Iya. begitu. Habis pahala puasa dia gara-gara perbuatan ini. Oh, berarti dia gini Ustaz, kalau misalnya kita kan ini kan puasa, ya kan. Puasa ini kan untuk supaya kita nggak selalu banyak emosi. Iya. Jadi banyak itu yang orang minta-minta itu kayak mana Ustaz? Minta-minta uang gitu. Itu kayak mana puasanya itu Ustaz? Sah kan ya Ustaz? Jadi begini, Nabi itu mengatakan kita itu makan dari hasil tangan kerja kita. Lebih baik daripada kita meminta-minta. Dalam agama kita nggak boleh kita mengemis. Tak boleh kita meminta-minta. Iya. Bos. Kecuali memang orang-orang yang betul-betul dia sudah tua renta, tak ada keluarganya, nggak ada yang bisa bantu dia, nggak bisa bekerja lagi, bisa jadilah kita bantu kan begitu. Atau dia meminta karena kebutuhannya. Tapi kalau kita yang sudah punya kemampuan, kita punya juga tenaga untuk bekerja, menghasilkan uang, begitu, maka lebih bagus. Nah, kalau ada orang yang berpuasa, kemudian dia hobinya mengemis, meminta-minta, ini sebuah maksiat kepada Allah. Kata Nabi, memang bukaan maksiat. juga, Ustaz. Kalau dia Bukaan minta juga lah. bukaan, kalau seandainya memang ada pembagian nih, ada pembagian, dia menganggap dirinya berhak untuk mendapatkan bukaan itu, maka dia minta nggak masalah. Oh gitu. Tapi kalau dia memaksa, Mas Slamet lagi nyapu gitu, datang dia, kasih aku bukaan gitu. Nah ini nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh Mas Slamet. Ayo yang masa itu buatnya proposal THR dari ormas-ormas ini. Ini THR juga. Pak RT. Yang kayak gitu nanti datang kutinjukan palanya langsung. Nggak boleh lah gitu. Oh gitu. Kan kadang nggak ada yang kayak gitu. Iya, itu nggak Ustaz. boleh kita minta-minta, sebenarnya tidak dibolehkan. Apalagi hikmah yang lain Bos setelah tadi supaya diampuni dosa kita. Nah itu memang hikmah yang kita sebutkan tadi diampuni dosa kita. Pertama untuk supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, meningkat ibadah kita kepada Allah, mengampuni dosa-dosa kita, menahan diri daripada hawa nafsu, bermaksiat kepada Allah. Kemudian juga tadi kita sebutkan ya supaya hikmahnya itu ialah membantu orang lain kan begitu. Iya, iya. Nah ini diantara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau kita bilang apakah termasuk hikmahnya itu ya supaya kita menjadi tubuh yang sehat, karena ada hadis, katanya ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah ini hadisnya hadis palsu, bukan hadis dari Nabi. Bukan nanti. Artinya apa? Memang betul secara medis bahwa puasa bisa meningkatkan imunitas ataupun kesehatan kita itu akan menjadi lebih baik dengan cara berpuasa. Iya, iya. Bos. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan sumber penyakit itu kan dari makanan. Itu paling banyak. Penyakit dari makanan Ustaz. Iya. Makanya kalau kita lihat jangan makan inti kolesterol, inti ini apa gula, asam gula. urat, Oh, iya. gula kan dari Betul. makanan semua. Nah tapi orang yang dia makanannya sederhana, insya Allah memang akan lebih bagus kesehatannya. Nah ini mungkin diantara hikmahnya. Tapi kata para ulama kita tak boleh orang itu berpuasa. Tujuan utamanya ialah supaya diet, Oh, nggak boleh. supaya sehat, nggak boleh. Aku puasa lah aku supaya aku kurus. Oh, Ah, nggak boleh gitu. Itu nggak boleh karena apa? Itu namanya dia berpuasa yang harusnya untuk akhirat tujuannya, tapi untuk dunia yang dia buat, maka tak boleh dalam agama kita. Tapi Begitu. kalau niat ujungnya gitu Ustaz, ya untung-untung aku puasa ya karena Allah. Ya kalau jadi kurus ya alhamdulillah gitu. Ya kalau bisa nggak usah ada niat seperti itu. Nggak usah, aku Iya. puasa-puasa. Nggak boleh. Kita murnikan saja, murnikan semua niat kita ini, puasa kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kurus mau tidak, itu kembali kepada kita. Nggak perlu itu kita harus jadikan sebagai tujuan utama kita, nggak perlu. Oh, harus sempurnakan. Yang penting ini Sempurnakan karena untuk Allah. Iya. Masalah nanti kita kurus sehat itu bonus dari Allah. Nah, ya memang kebanyakan ya kalau kita perhatikan nggak puasa pun kita kalau nggak makan pun kurus juga, sakit pun kurus juga. Artinya jangan jadikan puasa sebagai kepentingan dunia. Oh iya Jangan. Mas. Ya. Gitu. Oh alhamdulillah.
Itu Pak Salman kok lama kali ya, jangan-jangan tiduran di kamar mandi. Ya enggak lah, mana tahu dia lagi nyuci. Ada aku yang nyuci. Betul Ustaz, tak panggilin lah Ustaz ya. Siap belum yo? Oh Pak Salman, Ustaz udah nunggu loh.